wabarakatuh. Ya, salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bu Evi Farida selaku pengajar kami, ya. Yang terhormat Bapak Ibu yang sudah tahu semua pada acara diseminasi pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada pagi ini bisa bertemu di sini dengan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti syafaatnya nanti pada hari Yaumul Qiyamah. Sebelumnya Bapak Ibu, acara ini dimulai. Saya memperkenalkan dulu, saya Bu Erna Ibu Yasuti, PGP Angkatan 10 kelas 036 Kabupaten Blitar. Saya dari SMP Wonojati Bapak Ibu. Tapi pemerintahan tahun depan. Kemudian sudah gitu. Ini di sini nanti Bapak Ibu kita praktik baik belajar bersama. Ya. Jadi saya di depan ini tidak saya menggurui Bapak Ibu dokter, ya kita belajar bersama. Kita bagaimana sharing ya, mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Bapak Ibu. Jadi makin monggo siapa yang mungkin ada sharing kami persilakan. Bisa dimulai. Disiplin positif ini kebagian positif dan nilai-nilai kebajikan yang ayatnya. Dari kata disiplin ini coba dari Bapak Ibu semua itu apa yang berada di benak pikiran panjenengan itu ya? Disiplin. Peraturan sakit, peraturan sakit. Kenapa kali Bapak itu berkaitan dengan disiplin, peraturan, menaati aturan, sakit. Bahkan ada disiplin politik kita bukan kaitannya dengan hukuman. Ada kaitannya dengan hukuman. Padahal kata disiplin ini berbeda sekali dengan kata hukuman. Ya. Jadi kata hukuman itu cukup berbeda. Jangan sampai kata hukuman itu ada dalam kita mendisiplin anak. Kata hukuman itu alternatif terakhir saja. Ya, jadi jangan sampai itu kalau alternatif terakhir tidak ada ya kita hukuman atau bahkan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ngaten ya. Lanjut. Sekarang tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dari tujuan disiplin mereka Bapak Ibu ya menanamkan motivasi, kita menanamkan motivasi, memberi motivasi kepada anak. Bagaimana anak kita menjadi orang yang sebenarnya, yang mempunyai bukti yang baik. Dan terus selanjutnya, lanjut. Kemudian dengan budaya positif kita maka pembelajaran akan dapat berjalan lancar. Dari tadi disiplin positif yang menjadi kebiasaan. Jadi dengan adanya disiplin positif akan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah seperti kebiasaan sehari-hari digunakan dan mudah mengakal. Jadi akan menjadi budaya yang positif.
Sekarang yang menjadi pertanyaan dan di sini yaitu biasa jadi permasalahan. Di permasalahan di sini adalah bagaimana cara mendisiplinkan anak, ya, bagaimana memotivasi guru. Jadi mungkin bagian Bapak Ibu semua yang menjadi pertanyaan ini, bagaimana cara mendisiplinkan anak? Ini mungkin yuk boleh. Kasih dan waktu yang diberikan kepada saya. Kalau pengalaman saya TK mendisiplinkan anak itu butuh kesabaran karena anak itu kan masih semaunya sendiri, belum masih sulit diajak komunikasi. Jadi kita kalau mendisiplinkan itu harus mendengarkan apa dulu keinginannya, menuruti apa keinginannya dulu, kemudian kita harus ekstra sabar. Setelah itu, biasanya anak kan menangis kalau kita beri teringat agak keras itu menangis. Kemudian kita redam emosinya dulu, kemudian kita beri nasihat pelan-pelan. Setelah dia merasa senang atau merasa enjoy, baru dia bisa dengan mudah kita disiplinkan. Gitu Bu Erna. Terima kasih. Terima kasih Bu Yandu. Perkataan singkat tadi dari anak TK ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menuntun, ya, menuntun apa maunya dulu lah. Nanti lama-kelamaan mau mengikuti apa yang kita harapkan. Dan jadi menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun anak. Kadang ini menurut Ki Hajar Dewantara itu di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah bagi penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu sebenarnya itu seharusnya timbul dari diri kita sendiri, jangan dari orang lain. Kalau timbul dari diri sendiri, maka itu akan bagaimana ya, sesuai dengan hati nurani kita. Jadi tidak ada orang lain atau pihak lain yang akan mendisiplinkan kita. Bapak itu ya, itu jadi untuk menuju merdeka, anak yang merdeka itu melalui tahapan-tahapan harus disiplin diri yang kuat. Menuju anak yang merdeka dalam pembelajaran itu harus melalui disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini harus dimotivasi internal. Motivasi internal itu motivasi dari dalam diri anak sendiri. Dan kalau kita jangan motivasi yang eksternal. Mengapa kok kata Bapak Ibu? Jadi saya juga tentang komunikasi merah tuh. Dia karena memiliki rasa tanggung jawab, saya ke sekolah dan saya harus kurang memperoleh ilmu. Dia akan berangkat lebih awal, dia akan mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah tersebut. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Terus saya ikut dari Raja Saru ini. Aku dari Tepang Bu. Ya, jadi motivasi internal itu sangat bagus sekali untuk anak-anak ya. Kalau motivasi eksternal
Sebagai contoh, dengan diiming-imingi dapat hadiah, ya, dapat hadiah, dapat apa? Jadi motivasi eksternal itu seandainya hadiahnya sudah habis, ya kembali lagi. Kata dia. Jadi kalau ke disiplin motivasi internal itu kan sudah dari hati nuraninya sendiri anak tersebut. Jadi uang spek sudah merekat, sudah ya, jadi tidak tergoyah dengan seandainya hadiahnya habis, itu terus berlaku terus yang motivasi internal. Nah, Bapak Ibu ya, lebih lanjut. Orang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi juga kalau mempunyai disiplin diri apalagi tadi dimotivasi internal itu berarti mereka bisa bertanggung jawab, sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Lanjut. Nilai kebajikan universal harus menjadi landasan atau payung besar di setiap perilaku. Jadi nilai kebajikan itu bisa berupa keadilan, apalagi Bapak Ibu memiliki tanggung jawab, jujur, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, dan kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Nah, kalau ini sudah melekat pada diri tiap orang, anak-anak, nilai kebajikan yang universal menjadi landasan yang ada payung yang paling besar. Bisa dilanjut. Nah, nilai kebajikan yang biasanya tertanam pada anak-anak Indonesia seperti pada keterangan di depan, yaitu profil pelajar Pancasila, itu harus ditanam tadi karena sudah dibuat, oh saya melakukan ini, seperti itu, nggih, betul. Jadi ketika yang terkait kesepakat atau konsekuensi, mereka tidak akan sama dengan hukuman. Ketika hukuman mereka memiliki dampak tetap ingat dan benci, tapi ketika konsekuensi mereka akan menyadari, oh iya memang saya melakukan kesalahan karena kesepakatan yang telah kita buat kemarin itu memang seperti itu ya. Untuk restitusi, yaitu murid atau anak akan nilai kebajikan tadi sudah ditanamkan ke anak, gitu. Sudah yakin, oh ternyata mandiri itu seperti ini, tanggung jawab seperti ini. Anak sudah diyakinkan tentang nilai-nilai tersebut, maka nantinya anak akan sudah ringan menjalani tentang kreativitas ini nanti, sehingga nanti terbentuknya ke disiplin positifnya tadi. Monggo lanjut. Nah itu tadi ya, karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selain kebutuhan fisiologis berupa kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi untuk tetap bertahan hidup, dan komponen psikologis meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kita ini ditunjukkan caranya, itu ditunjukkan, jadi kita tidak monoton menyuruh gitu, tapi kita bersama-sama dengan murid membimbing mereka untuk mengerjakan itu. Fokus pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Tadi sudah dijelaskan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kita garis bawahi yang kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak itu salah, ya, ketika anak itu salah, terus kemudian kita menghukumnya, anak itu ketika kembali ke kelompok